Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam itu, Vellora seperti kota pelabuhan biasa yang tak pernah tidur. Kapal-kapal dagang berjejer rapi. Lampu dermaga berkilau memantul di permukaan laut yang tenang. Para buruh pelabuhan mengangkat peti-peti barang, bercanda sambil bekerja, sementara suara peluit kapal sesekali memecah keheningan. Tak ada tanda bahaya, tak ada radar yang mendeteksi pergerakan musuh. Semua orang percaya bahwa langit dan lautan telah dijaga ketat oleh perisai pertahanan kerajaan Zerathia. Namun di kedalaman bumi, sebuah ancaman sedang bernafas dalam diam. Tanpa ada yang menyadari, getaran samar menjalar di bawah kaki para pekerja, seolah tanah sendiri menahan sesuatu yang ingin keluar. Beberapa anjing penjaga menggonggong gelisah, tapi manusia mengabaikan tanda itu. Dalam hitungan detik, tanah bergetar hebat. Getaran kecil berubah menjadi guncangan brutal, memecahkan jalan berbatu, menjatuhkan lampu dermaga, dan membuat gudang besar ambruk seperti pasir yang diruntuhkan. Ledakan dari perut bumi memuntahkan api dan debu hitam pekat. Pipa-pipa gas meledak, jaringan listrik padam, dan kilatan merah menyala di antara reruntuhan. Jeritan manusia bercampur dengan dentuman logam yang terpelintir. Seorang buruh pelabuhan berlari mencari anaknya, namun asap tebal menelan sosoknya. Kapal-kapal yang bersandar terguncang hingga tali tambatannya putus, beberapa bahkan terbalik dihantam gelombang akibat ledakan bawah tanah. Bagi para saksi, malam itu terasa seperti neraka yang pecah dari dalam bumi. Dalam hitungan menit, pusat logistik Zerathia runtuh, dan lebih dari 20.000 nyawa lenyap tanpa sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kebingungan pasca ledakan berubah menjadi investigasi besar-besaran. Awalnya, banyak yang mengira Vellora dihantam gempa bumi atau sabotase internal. Namun tim penyelamat menemukan sesuatu yang aneh. Retakan tanah yang memanjang lurus, seakan digali oleh tangan raksasa. Dari lubang itu tercium aroma besi panas dan oli mesin. Pecahan logam berkarat bercampur dengan serpihan pipa baja, jelas bukan bagian dari infrastruktur Zerathia. Intelijen segera turun tangan. Dalam hitungan hari, mereka mengungkap rahasia mengejutkan. Serangan itu bukan bencana alam, melainkan hasil operasi militer rahasia. Pelakunya adalah Avaria, negeri kecil yang selama ini dipandang remeh. Dengan teknologi pengeboran mutakhir yang tak pernah diduga dimiliki negara semiskin itu, mereka berhasil menggali terowongan sepanjang puluhan kilometer, menembus tanah sedalam 70 meter tanpa menyalakan alarm seismik Zerathia. Terowongan itu bukan sekadar jalur. Itu adalah sistem pengepungan bawah tanah yang diarahkan tepat ke jantung vital Vellora, pusat distribusi bahan bakar, gudang amunisi, dan simpul rel kereta militer. Semua diledakkan serentak, mengubah kekuatan logistik Zerathia menjadi abu. Yang paling mengejutkan bukan hanya kecanggihan mesin bor Avaria, tapi bagaimana mereka merahasiakannya begitu lama. Negara yang selama ini diejek miskin ternyata menyimpan teknologi perang generasi baru. Dan dengan satu ledakan, mereka membuktikan bahwa bumi sendiri bisa dijadikan senjata, lebih senyap dan lebih mematikan daripada ribuan rudal di udara. Ledakan di Vellora bukan hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga merobek rasa aman rakyat Zerathia. Dalam hitungan hari, berita tentang gempa buatan itu memenuhi layar kaca, radio, hingga papan pengumuman di jalanan. Ribuan warga turun ke jalan, membawa foto keluarga yang hilang. Tangisan bercampur dengan amarah. Jika tanah ini saja tidak aman, di mana lagi kami bisa berdiri? Teriak seorang pria, wajahnya berlumur debu reruntuhan. Di parlemen, suasana lebih panas daripada jalanan. Anggota oposisi menuding pemerintah dan militer lalai. Kita punya perisai udara paling canggih, armada laut terkuat, tetapi satu terowongan membuat kita buta dan lumpuh. Seru seorang politisi dengan nada bergetar. Para jenderal yang biasanya berdiri tegap kini hanya bisa menunduk, menyadari bahwa strategi pertahanan mereka hancur dalam sekejap. Media internasional tak kalah tajam. Surat kabar dari negeri seberang menulis, Zerathia,
Macan baja berperisai langit, ternyata bertulang rapuh di bawah tanah. Meme dan karikatur menyebar luas. Perisai pertahanan Zeratia digambarkan menatap angkuh ke langit, sementara tanah di bawahnya runtuh dan menelan kota. Kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai runtuh. Demonstrasi tak lagi hanya soal duka, melainkan juga soal pengkhianatan. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin negeri kecil seperti Avaria bisa lebih maju dalam teknologi bawah tanah, sementara Zeratia yang kaya raya bahkan tak pernah memikirkannya. Dalam satu malam, bukan hanya Velora yang hancur, tetapi juga reputasi militer Zeratia yang selama puluhan tahun dibanggakan. Rakyat kini tidak hanya kehilangan keluarga dan rumah, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa negara mampu melindungi mereka. Serangan bawah tanah di Velora tak hanya mengguncang Zeratia, tetapi juga menyalakan bara di panggung internasional. Dewan Dunia segera menggelar sidang darurat. Aula megah yang biasanya penuh formalitas kini dipenuhi ketegangan. Delegasi Zeratia dengan wajah muram menuntut kecaman global terhadap Avaria, namun tidak semua negara bersuara sepakat. Sebagian mendukung Zeratia, menyebut tindakan Avaria sebagai terorisme negara. Namun sebagian lain berpendapat berbeda. Masalah ini bukan sekadar agresi, ujar perwakilan dari negeri tetangga, tetapi kegagalan Zeratia menjaga keamanan regional. Ucapan itu memicu sorak dan ejekan, menyingkap jurang perpecahan antar negara besar. Rumor beredar kencang di balik layar. Ada desas-desus bahwa Avaria tidak bekerja sendiri. Beberapa analis meyakini ada aliansi rahasia yang memasok teknologi pengeboran mutakhir, mungkin dari negara industri besar atau kelompok milisi lintas benua. Setiap dugaan menambah ketidakpastian, seakan serangan itu hanyalah permukaan dari konspirasi global yang lebih dalam. Sementara itu, di media sosial, opini publik dunia bergerak liar. Karikatur perisai udara Zeratia yang menatap langit sambil bingung melihat tanah retak menjadi viral. Disertai sindiran, mereka bersiap menghadapi bintang, tapi lupa menjaga pijakan. Di balik humor itu, terselip pesan getir, doktrin perang lama, yang hanya fokus pada darat, laut, dan udara, telah usang. Velora menjadi simbol dunia baru, bahwa kekuatan tidak lagi ditentukan oleh jumlah jet tempur atau kapal perang, melainkan oleh inovasi tak terduga yang mampu mengubah medan perang dalam sekejap. Peristiwa ini mengguncang geopolitik, memaksa negara-negara meninjau ulang siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang diam-diam sedang menggali di bawah tanah mereka sendiri. Serangan bawah tanah di Velora menjadi titik balik sejarah militer dunia. Selama berabad-abad, medan tempur dipahami dalam 3 dimensi klasik: darat, laut, dan udara. Namun kini, sebuah dimensi baru terbuka, dimensi geoteknik, di mana bumi sendiri dijadikan senjata. Dunia dikejutkan oleh kenyataan bahwa peperangan tak lagi datang dari atas kepala, tetapi dari bawah kaki. Di pusat-pusat riset militer, kepanikan berubah menjadi obsesi. Para ilmuwan dan insinyur berdebat sengit tentang bagaimana mendeteksi musuh yang bergerak diam-diam di kedalaman tanah. Prototipe sonar bawah tanah mulai diuji, sementara rancangan robot pengebor kontra terowongan digagas dalam waktu singkat. Jika mereka bisa menggali masuk, maka kita harus bisa menggali keluar, ujar seorang peneliti senior dengan nada tegas. Negara-negara besar segera meninjau ulang doktrin pertahanan mereka. Beberapa membentuk satuan baru khusus untuk perang bawah tanah, sementara milisi non-negara mencoba menyalin taktik Avaria dengan peralatan sederhana. Video latihan pengeboran ala gerilya mulai beredar di jaringan gelap, menandakan bahwa teknologi yang dulu eksklusif kini bisa menyebar dengan cepat. Bagi para analis, Velora adalah awal dari babak baru perang modern, lebih senyap, lebih tak terduga, dan jauh lebih mematikan. Ledakan rudal bisa diprediksi radar, pergerakan kapal bisa dipantau satelit. Tetapi bagaimana jika musuh datang tanpa suara dari kedalaman bumi? Dunia menyadari, ketakutan terbesar bukanlah serangan yang terlihat, melainkan ancaman yang tak kasat mata hingga semuanya sudah terlambat. Velora kini tinggal puing. Asap masih mengepul dari reruntuhan, sementara ribuan keluarga menggali tanah dengan tangan kosong, berharap menemukan sisa-sisa orang yang mereka cintai. Namun lebih dari sekadar bangunan dan nyawa, yang hancur adalah rasa percaya rakyat Zeratia terhadap kekuatan negaranya sendiri. Para pemimpin militer berkumpul dalam ruang krisis. Di dinding, peta besar kerajaan tampak tak lagi meyakinkan. Garis perbatasan, armada laut, dan jaringan radar
Semua terlihat tak berguna ketika ancaman justru datang dari arah yang tak terduga. Seorang jenderal tua yang selama hidupnya membela doktrin perang udara berdiri dengan wajah getir. "Kita tidak hanya butuh mata ke langit," ujarnya pelan, "tapi juga telinga ke bumi." Kata-kata itu menancap seperti pisau di hati setiap orang yang hadir. Seluruh strategi pertahanan Zeratia ternyata dibangun di atas kesombongan. Keyakinan bahwa teknologi tercanggih selalu datang dari langit dan laut. Serangan Avaria mematahkan ilusi itu dalam sekejap. Dunia belajar bahwa lubang kecil di tanah bisa meruntuhkan seluruh benteng kepercayaan sebuah bangsa. Lebih dari sekadar ledakan, serangan itu adalah pesan simbolis. Tidak ada ruang yang benar-benar aman. Ancaman dapat muncul dari arah yang tak pernah dibayangkan. Maka setiap negara kini dihantui pertanyaan yang sama. Siapa pemain berikutnya yang akan menggali dari bawah? Velora menjadi pengingat pahit bahwa perang modern bukan hanya soal senjata, melainkan juga soal imajinasi. Dan imajinasi yang paling tak terpikirkan justru bisa menjadi senjata paling mematikan.